bisa bersama-sama berkumpul, insya Allah ini majelis yang penuh berkah buat kita. Izinkan saya menyapa beberapa yang hadir di sini yang tadi sudah memberikan sambutan. Ketua Tim Pemenangan Daerah Jambi, Bapak Syarif Fasha. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Syarif. Saya datang dari Jakarta bersama Bapak Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua PKB, dan juga dari tim pemenangan atau timnas yang dari Jakarta boleh berdiri dari timnas. Ada Pak Rajib, ada Bu Novi, dan semua saja dari PKS, PKB, Nasdem, semuanya beri tepuk tangan buat 3 partai pengusung dan partai umat yang juga ingin mendukung hadir di sini. Siap. Di Bapak semua, untuk apa kita berkumpul di sini? Perubahan. Untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa? Saya tanya lagi, untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk perubahan, 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 perubahan. Nomornya berapa perubahan? Angkat tangannya, telunjuk ke atas. Nomor berapa? Nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Perubahan, perubahan, perubahan. Ibu-ibu sekalian, kita berkumpul di sini karena kita ingin Indonesia ada perubahan. Betul? Kita ingin Indonesia berubah. Kenapa? Itu ada tulisan di situ. Tolong Pak, harga sembako mahal. Harga mahal sembako. Betul, mahal. Mahal. Kalau harganya mahal, bagaimana kalau kita lanjutkan? Gimana kita lanjutkan? Tidak mau dilanjutkan. Berarti perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Nih, saya baca lagi ada tulisan di sini. Ibu apa itu? Tolong Pak, harga karet turun terus. Betul? Mau kita teruskan? Bagaimana kalau kita teruskan saja? Bagaimana kita teruskan saja? Pilih yang dilanjutkan dan harganya terus kurang. Mau? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Baik sekalian, hari ini kita menyaksikan, dengarkan sekali aja, kita menyaksikan biaya hidup mahal. Betul? Sembako mahal. Betul? Biaya kesehatan mahal. Betul? Jalanan di Jambi rusak. Betul? Betul? Harga karet murah, jatuh harganya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada semua, ini bukan persoalan yang baru muncul sekarang. Betul? Ini persoalan yang berulang. Kenapa? Bukan karena sulit diselesaikan, karena tidak diberikan perhatian yang serius, sehingga masalah yang sederhana tidak bisa selesai. Betul kan? Kita tahu jumlah rumah tangga yang perlu sembako. Tahu. Kita tahu jumlah lahan pertanian kita. Kita tahu jumlah lahan perkebunan kita. Dan kita tahu bagaimana tata niaga yang benar. Tapi selama ini tidak dikerjakan dengan serius.
Betul. Kalau dikerjakan pasti bisa. Negeri lain bisa. Kenapa Indonesia tidak bisa? Insya Allah kita dorong lewat perubahan di 2024 besok. Nah, jadi, Bapak sekalian, kami menginginkan agar Indonesia menjadi negeri yang adil. Bukannya ada adil apa? Mereka yang bekerja di pertanian bisa hidup yang layak. Betul. Mereka yang bekerja di perkebunan bisa hidup yang layak. Betul. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga harganya terjangkau. Hari ini, tadi pagi saya mampir ke pasar. Ya, sampai di sana saya berjumpa dengan para pedagang. Lalu mereka bercerita, harganya mahal. Oh, udah ada yang ini tadi. Bu, fotonya nanti bu. Habis ini fotonya. Kasihan yang lain, ya. Kita lihat dulu ya. Ya. Jadi bu sekalian, harganya mahal. Jika harga mahal beras misalnya, sambutan tapi uangnya diterima oleh petani, saya kira video. Betul. Masalahnya ibu bapak bayar berasnya mahal, uangnya tidak sampai ke tangan petani. Kenapa itu terjadi? Bang, karena ada tata niaga yang tidak sehat, ada tengkulak, betul. Bahkan ada mafia beras. Mau dibiarkan terus. Perlunya apa? Harus dihentikan. Dari bos sekalian, bila ditangani serius, kami yakin insya Allah ini akan bisa diselesaikan. Bukan sulit, tapi tidak pernah ditangani dengan serius. Bukan sulit, tidak ada yang sulit. Negeri lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Betul tidak? Cuman selama ini dibiarkan. Itu sebabnya kita harus lakukan perubahan. Saya beri contoh lagi sekalian. Ketika kita melakukan perubahan, biasanya kita ingin perubahan itu protes, demo. Bisa tidak mengubah harga beras pakai demonstrasi? Bisa. Capek. Betul tidak? Saya mau protesnya kemana coba? Mau protes ke pedagang, dia bilang saya juga dapatnya mahal tuh. Betul tidak? Itu sebabnya pada tanggal 14 Februari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Nah, sekarang 14 Desember, persis 2 bulan dari sekarang. Waktunya cuma 6 jam. Dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Apabila kita ingin perubahan, maka datang ke TPS, coblos nomor untuk, dan ini yang kami perjuangkan. Banyak di luar sana yang tidak ingin perubahan. Tanya tengkulak, tanya mafia beras, pengen ada perubahan? Dan apakah mereka kita biarkan? Tidak. Jadi bos sekalian, tadi juga di pasar saya berjumpa pedagang yang bercerita, mereka kesulitan cari modal. Banyak yang terjerat dengan hutang pada lintah darat. Tadi mereka bilang pinjam 4 kembali 7. Betul. Menyakitkan sekali, bukan? Kenapa? Karena selama ini tidak dipikirkan modal untuk yang kecil. Kami sampaikan kita harus menghadirkan keadilan. Dan keadilan itu artinya apa? Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Betul?
yang kecil dan dibesarkan. Jadi saya ingin mengajak pada semuanya, bila kita ingin perubahan, jangan diam saja. Kalau kita diam saja, tidak mungkin terjadi gerakan perubahan. Yang hadir di sini tadi di absen, saya tadi absen oleh Pak Sarif. Dari mana? Pak Fasal. Oleh Pak Fasal. Dari mana saja di sini? Dari seluruh Jambi, betul? Dari seluruh kabupaten Jambi. Bisakah menjangkau semua di Provinsi Jambi? Bisa menjangkau semua? Insya Allah gerakan ini bisa menjangkau semua? Benar janji? Kalau kita mau berubah, kita jangkau semua. Minimal yang berada di sini menjangkau 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Siap? 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kemana? Saya ulang sekarang sama-sama. 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke 40 rumah ke itu dijangkau semua. Pastikan kepada mereka bahwa pertanyaan yang saya sampaikan tadi bukan sekedar mengajak yuk pilih, bukan, tanya mau tetap mahal harga berasnya, mau tetap mahal untuk pendidikan, mau tetap mahal kesehatan, tanyakan dan saya jamin semua akan bilang tidak. Karena itu pilih nomor, tanya dulu baru aja, tanya baru aja. Betul? Nah, jadi bos sekalian, kita melakukan gerakan ini bukan semata-mata soal posisi, karena kita ingin berubah, kita ingin keadilan menjadi prioritas. Inilah yang kita ikhtiarkan sama-sama. Karena itulah kenapa begitu banyak gerakan relawan di sini. Betul? Dan partai-partai yang mengusung gerakan perubahan ini mendapatkan tantangan yang besar. Betul tidak? Coba tanya tuh Partai Nasdem, PKS, PKB, memang mereka jalannya mudah sekarang? Tidak. Mengapa mereka memilih jalan yang terjal? Karena mereka menginginkan adanya perubahan di negeri ini. Nama koalisinya koalisi perubahan. Karena kita ingin melakukan perubahan. Inilah pesan yang kita bawa sama-sama. Jadi buat semuanya, buat sekalian yang kita sedang berkumpul bersama di sini, kita bekerja untuk melakukan perubahan. Dan perubahan itu membutuhkan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak bisa. Saya sudah ceritakan berkali-kali, mungkin pernah dengar cerita saya kan? Tidak pernah dengar. Kalau tidak ada kewenangan kita tidak bisa melakukannya. Dan pada saat itulah kenapa tanggal 14 Februari menjadi tanggal yang penting. Masuknya cuma 5 menit, coblosnya cuma 5 menit, tapi konsekuensinya 5 tahun. Mau ini semua dilanjutkan 5 tahun lagi? Mau dilanjutkan 5 tahun lagi? Rasanya jangan. Kita harus melakukan dan ibu-bapak sekalian, ketika kita bicara tentang perubahan, bicara keadilan, bayangkan ibu-ibu sekalian, bila ibu bapak bisa menabung lebih banyak lagi, karena biaya sembako menjadi lebih murah, uangnya bisa dipakai untuk urusan yang lain. Betul saya? Bila jalan-jalan diperbaiki, maka keselamatan bagi rakyat akan terjadi aman. Dan itu artinya masyarakat merasakan ketenangan. Nah, kesempatannya cuma 5 tahun sekali. Saya dan Gus Imin yang mendapatkan amanat di sini, kami berkomitmen untuk mendorong perubahan itu. Dan komitmen kami ini, Gus sekalian, itu tidak bisa dikerjakan apabila kewenangan tidak sampai ke tangan kita.
kita harus bisa mendapatkan kemenangan itu. Perjuangannya kemarin luar biasa. Selama setahun ini banyak yang mengira bahwa pasangan dari koalisi perubahan belum tentu terjadi. Koalisi perubahan dibilang mungkin akan bubar. Betul? Kemudian ketika koalisi perubahan solid, dibilang mungkin tidak bisa mendaftar. Disebutkan segala macam. Sampai akhirnya pasangan ini tetap bisa mendaftar. Betul tidak? Dan akhirnya disahkan. Dan apa yang terjadi? Yang sesungguhnya terjadi adalah kita semua diberikan gambaran seakan-akan perubahan itu tidak mungkin terjadi di Indonesia. Seakan-akan perubahan itu akan gagal sebelum terjadi. Akankah itu kita biarkan? Akankah itu kita biarkan? Katakan kepada semua, gerakan perubahan ini akan meluas. Dan dari Jambi, insya Allah menular ke seluruh Sumatera. Dari Sumatera menular ke seluruh Indonesia. Insya Allah ini akan jadi pegangan kita semua. Dan kita semua berkeyakinan, Bapak sekalian, kita semua berkeyakinan bahwa gerakan ini makin meluas. Walaupun kalau lihat survei selalu di nomor, ada yang pernah disurvei di sini? Nggak pada pernah disurvei. Jadi yang disurvei siapa? Ini begitu satu orang. Ada yang pernah disurvei di sini? Kosong. Oh. Apa artinya? Jangan pernah khawatir dengan apa kata orang. Kita kerjakan ikhtiar kita, insya Allah bukakan pintu keberhasilan. Betul. Dulu saya ikut pilkada di Jakarta, sama. Saya tidak mendaftarkan diri. Saya waktu itu selesai di pemerintahan, diundang ikut pilkada, saya jalan di pilkada. Selama kampanye tidak ada satupun survei yang menempatkan nomor 2, apalagi nomor 1. Nomor 2 aja nggak ada. Pegang betul semuanya. Dipasang di nomor 3 semua. Nomor 3 semua. Selalu nomor 3. Kemudian terjadilah putaran pertama pilkada. Ternyata angkanya melampaui semua survei yang pernah dikerjakan di Jakarta waktu itu. Lalu masuk putaran kedua, sama. Sampai malam sebelum pilkada semua orang bilang, Pak siap-siap ya bikin pidato ucapan selamat karena kalah. Coba dikasih tahu suruh siap-siap bikin pidato ucapan kalah, ucapan terima kalah. Saya bilang begini, sebelum pilkada dikerjakan, ikhtiar tak pernah kita hentikan. Dan kemudian terjadilah pilkada itu. Paginya semua orang terkejut, kenapa kok bisa menang? Saya bilang, loh, siapa bilang kita tidak bisa menang? Betul tidak? Siapa bilang kita tidak bisa melakukan perubahan? Hari ini mari kita bergerak bersama menyongsong perubahan dan kirimkan pesan kepada semua bahwa perubahan itu akan terjadi di Indonesia. Keadilan akan mendominasi kita di Indonesia. Siap? Tantangannya di depan kita besar. Tapi tantangan besar bukan berarti itu berat. Tantangannya besar, ya, tapi insya Allah kita hadapi sama-sama. Ya? Apalagi nanti di Jambi, di bawah kepemimpinan Pak Pasha, insya Allah akan bisa menang besar di Jambi. Siap? Relawan, kader partai harus mau kerja bersama. Ini bukan pekerjaan 1 orang 2 orang, ini pekerjaan bersama-sama. Harus dikerjakannya sama-sama. Siap ya? Dan itu artinya sekalian jangan pernah takut. Kalau ada yang mengirimkan fitnah-fitnah, jangan marah. Apalagi ibu-ibu, tolong jangan marah. Ya, jangan marah. Kalau ada yang memfitnah, jangan marah. Jawabnya gimana kalau ada yang fitnah? Alhamdulillah, bener. Kalau ada yang memfitnah, jangan dibantah.
Lalu tapi harus dijawab, jangan didiamkan. Dijawabnya gimana? Oh, alhamdulillah bagus. Habis itu ada lagi. Kita bilang ke mereka, bukan, tunjukkan buktinya. Betul tidak? Kan fitnah kan? Jadi yang harus membawa bukti siapa? Yang memfitnah. Jadi kalau ada fitnah apapun jangan dibantah, tapi ditanyakan buktinya mana. Kalau tidak ada buktinya, fitnahnya batal. Betul tidak? Iya. Tapi kalau yang ada yang memfitnah, terus bapak dan ibu bantah, nanti saling membantah. Tanggung jawab memberikan bukti bukan ada pada yang tertuduh, tapi ada pada yang menuduh. Betul ya? Ya. Jadi kalau ada fitnah apapun tunjukkan buktinya. Sehingga yang bingung yang memfitnah. Habis itu dia capek memfitnah. Karena setiap kali memfitnah ditanyain bukti. Terus kita enteng aja, nggak usah bawa kemarahan. Fitnah ini, coba contoh buktinya mana, buktinya mana. Akhirnya memfitnah kapok nanti, jerah dia, tidak mau memfitnah lagi. Karena apa? Tapi kalau ibu dan bapak terpancing marah, yang memfitnah bahagia sekali. Kirimin fitnah lagi, tuh marah lagi tuh marah lagi tuh. Jangan dijawab dengan kemarahan. Bener tuh jawabnya, alhamdulillah. Bahkan tidak bisa begini, barangkali memang betul ada buktinya, nah gitu. Ditanya barangkali memang betul ada buktinya. Wah, itu yang memfitnah pusing nanti. Kok bisa ya pendukungnya bilang barangkali betul? Apa yang minta buktinya? Kalau gak ada buktinya, sampaikan, jangan merendahkan akal sehat orang lain. Betul ya? Jadi buat sekalian, perjuangan kita ini akan ketemu tantangan yang tidak kecil. Tapi insya Allah kami yakin, seperti juga perjalanan 1 tahun terakhir ini, tantangannya tidak pernah berhenti, satu demi satu. Tapi Allah selalu bukakan pintu-pintu baru dan luar. Tidak kemudian menjadi mandek, tidak kemudian menjadi gugur, tapi justru menjadi makin semangat. Semua yang di sini semangat tidak? Semangat. Siap maju terus. Siap bergerak terus. Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Singkatannya? Yang keras. Menang di Pilpres bagus, tapi menang di Pilpres dan Pileg jauh lebih bagus lagi. Apa partainya? Oh. Apa partainya? Apa partainya? Apa partainya? Ini teriaknya tergantung seragam. Lo kan kita jadi kesatuan, bukan? Nah, urut abjad, Nasdem, PKB, PKS, betul? Siap? Nasdem, PKB, PKS, umat, oke? Nah, nggak yang ikut pemilu cuma 4. Nasdem, PKB, PKS, umat. Oke, nama partainya? Apa bahasanya? Ayo keras. Yuk, ulangi. Apa partainya? Sekali lagi. Sekali lagi. Baik sekalian. Kenapa kalau bicara harus diulang? Nanti Bapak Ibu kalau ngobrol di kampung, ngobrol diskusi harus diulang. Dan nggak boleh bilang begini, Anies apa? Anies. Kalau slogannya begitu, nanti ketika pulang ke rumah
Sampai pulang ke kampung orang tanya, nama calonnya siapa? Enggak, namanya presiden. Karena yang dijawab tadi, yang diingat-ingat kan yang keluar dari mulut kita, bukan yang dikatakan orang di panggung. Yang diingat-ingat itu yang keluar dari mulut kita. Karena itu boleh bilangnya begini, presiden. Nah, keluar dari mulutnya namanya siapa? Jadi kalau ditanya, jangan bilang ini PKS, Nasdem, PKB, PKS, Umat, menang. Partainya apa? Menang. Karena yang keluar dari mulut adalah menang. Tidak boleh yang keluar itulah yang diingat. Nanti kalau ngajarin anak belajar, baca, suaranya dibunyikan. Supaya apa? Matanya lihat, mulutnya bersuara, telinganya mendengar. Jadi otaknya nangkep. Betul tidak? Karena itu kenapa kita bilang nomornya berapa? Nomornya berapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Partainya apa? Nah, partainya apa? Nanti kalau ditanyain partainya apa bisa jawab, ya. Terus sekalian, tantangan kita besar. Tapi insya Allah di Jambi kita bisa menang besar dulu. Ya, siap ya? Siap berjuang semua? Siap maju terus? Siap untuk menjangkau semua? Saya titip pada semuanya. Ini adalah kunjungan kami kedua di Jambi dalam beberapa bulan ini. Ya, doakan agar perjalanan ke semua tempat berjalan lancar. Doakan agar bisa menjangkau semua. Dan doakan agar perubahan benar-benar terjadi pada 14 Februari besok. Insya Allah dengan perubahan itu Jambi lebih maju, Jambi lebih adil, Jambi lebih makmur, Indonesia pun lebih makmur. Insya saya ajak semua kita berdiri, kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar sama-sama. Siap?